Halo semuanya, selamat datang di kelas bahasa dalam kajian materi bentuk dan makna kata. Saya sebagai pewawancara, pada sesi ini akan mewawancarai dua orang, yaitu seorang siswi dan siswa SMA. Nah, di dalam wawancara itu, saya akan menanyakan mengenai bentuk dan makna kata. Nah, kira-kira bagaimana ya tanggapan dan pengetahuan mereka mengenai bentuk dan makna kata itu sendiri? But, sebelum dimulai, diingatkan kembali kalau video yang diambil tidak melanggar protokol kesehatan. Maka dari itu, ayo kita tonton videonya. Selamat pagi, Dek. Pagi juga, Kak. Dek, mau nanya dong, kira-kira tahu nggak sih apa itu makna dan bentuk kata beserta jenis-jenisnya? Wah, sulit ya pertanyaannya, Kak. Sebenarnya saya juga tidak tahu terlalu banyak mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Sejauh ini bentuk kata saya bahkan sama sekali tidak tahu pembagiannya seperti apa. Namun makna kata setahu saya adalah bagaimana kata memiliki arti langsung dan tidak langsung seperti denotatif dan konotatif, atau makna lainnya seperti makna kias dan makna sarkasme. Itu saja sih yang saya tahu, Kak. Wah, terima kasih atas jawabannya, Dek. Sama-sama, Kak. Halo, Dek. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Kak. Ada yang bisa saya bantu? Nah, aku izin nanya ya, kamu tahu nggak apa itu makna dan bentuk kata beserta pembagiannya? Wah, kurang tahu nih, Kak. Soalnya kalau materi bahasa Indonesia, saya jarang masuk kelas sih. Sekalipun ada materinya, saya paling cari di Google, Kak. Oh, begitu. Kalau gitu makasih ya atas kesediaan waktunya. Sama-sama, Kak. Wah, sejauh ini sudah ada jawaban yang mendekati mengenai apa itu bentuk dan makna kata. Namun, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita simak video penjelasan dari seorang mahasiswa yang memiliki kajian terhadap bahasa Indonesia, terutama dalam bentuk dan makna kata. Check it out! Terima kasih kepada wawancara yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk dan makna kata itu sendiri nih teman-teman. Untuk melanjutkannya, kita akan menjelaskan mengenai bentuk kata terbagi menjadi dua, yaitu fenom dan juga morfem. Sedangkan untuk pengertian dari makna kata sendiri, terdapat makna kata secara langsung atau yaitu denotatif, atau makna kata secara tidak langsung atau konotatif, dan beberapa jenis makna kata lainnya yang akan dijelaskan selanjutnya. Untuk relasi dari makna kata sendiri terbagi menjadi sinonim, antonim, homonim, homograf, homofon, hipernim, hiponim, dan juga ada polisemi. Sedangkan untuk jenis dari makna kata sendiri terbagi menjadi makna leksikal dan gramatikal, makna konseptual dan makna asosiatif, kemudian makna referensial dan non-referensial, makna denotatif dan konotatif, kemudian ada makna idiomitikal dan peribahasa, makna kata dan makna istilah, dan yang terakhir ada makna kias. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nih teman-teman akan dijelaskan pada video selanjutnya. So check it out. Bentuk kata, fenom merupakan satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna dalam ilmu bahasa. Fenom dibedakan atas vokal dan konsonan. Contoh kasta, kista, kusta, kata-kata ini hanya dibedakan oleh fenomena A, I, dan U. Sedangkan untuk morfem sendiri adalah suatu bentuk terkecil yang dapat membedakan makna. Morfem andimeterlah jika dihubungkan dengan kata makan dapat membentuk kata makanan, dimakan, memakan, termakan, makanlah yang mempunyai makna baru yang berbeda dengan makna kata makan. Morfem dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Nah, untuk pengertian makna kata itu sendiri, terkadang makna dari kata tersebut selaras dengan artinya dan kadang tidak selaras. Apabila makna suatu kata sama dengan artinya, maka disebut makna laras. Apabila maknanya tidak selaras dengan arti, maka sesuatu disebut dengan makna kandungan atau makna lazim. Makna atau maksud yang kita sampaikan sangat bergantung pada kata yang kita pilih atau diksi. Diksi artinya pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Kemudian masuk ke dalam relasi makna kata, terdapat yang namanya sinonim atau bisa disebut dengan kegandaan makna, dapat diartikan sebagai dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Dikatakan hampir sama karena meskipun dua kata tersebut sama, kata tersebut tidak dapat atau kurang tepat bila menggantikan kata lain dalam sebuah kalimat. Kemudian ada yang namanya antonim atau sering disebut dengan lawan kata, dapat diartikan sebagai dua kata yang memiliki makna yang berlawanan atau bertentangan, misalnya hidup mati, diam gerak, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke bagian homonim, homofon, homograf, dan juga polisemi, yaitu homonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki ejaan dan lafal yang sama namun memiliki makna yang berbeda. Homofon adalah dua kata atau lebih yang memiliki lafal yang sama walaupun ejaan dan maknanya berbeda. Kemudian homograf adalah dua kata atau lebih yang memiliki ejaan yang sama dan memiliki lafal dan makna yang berbeda. Kemudian untuk polisemi sendiri adalah satuan bahasa atau bisa dikatakan frase yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya bisa dapat dan bisa ular.
Untuk contoh lebih lanjut dilihatkan pada tabel berikut. Kemudian untuk hiponim dan hipernim sendiri, hiponim dan hipernim berhubungan antara satu sama dengan lain. Hiponim merujuk pada kata yang lebih khusus yang merupakan subordinat atau hipermimi, misalnya kata tongkol dan ikan. Kata tongkol merupakan hiponim dari kata ikan, sedangkan kata ikan merupakan hipernim dari kata tongkol. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kelas kata sendiri. Terdapat yang namanya kata kerja, kata benda, kata bilangan, kata tanya, kata sandang, kata sambung, kata seru, kata sifat, kata ganti, kata keterangan, kata tunjuk, dan kata depan. Nah, kemudian masuk ke dalam yang namanya jenis makna kata. Yang pertama ada makna leksikal dan makna gramatikal. Leksikal dan gramatikal adalah bentuk kata sifat dari kata benda leksikon dan gramatika. Secara sederhana, leksikon berarti kata-kata dan gramatika berarti tata bahasa. Dengan demikian, makna leksikal berarti makna yang bersifat kata, dan makna gramatikal berarti makna yang sesuai dengan proses tata bahasa. Objek yang dikaji oleh makna leksikal adalah tataran kosakata saja, sedangkan makna gramatikal lebih objek kajian yang kepada cabang morfologi dan sintaksis. Kemudian untuk contoh leksikal sendiri, contohnya seperti seorang anak dikabarkan dimakan oleh buaya di sungai dekat rumahnya, merupakan definisi buaya sebagai binatang melata berdarah dingin, berbadan besar, serta berkulit kelas. Sedangkan kalimat pria itu memang buaya bukan merupakan makna dari leksikal. Contoh dari gramatikal itu sendiri adalah bukalah gerbang itu lebar-lebar yang bermakna gramatikal selebar mungkin, sedangkan ibu menyuruh untuk memetik daun yang lebar-lebar bermakna hanya yang lebar. Kemudian yang kedua adalah makna referensial dan makna non-referensial. Perbedaan makna referensial dan non-referensial berdasarkan ada tidaknya referensi dari kata-kata tersebut. Bila kata tersebut memiliki referensi dari luar dari kata tersebut, contohnya kata meja, maka bermakna referensial. Sedangkan ketika kata tersebut tidak memiliki referensi di luar kata tersebut, contohnya kata karena, maka kalimat tersebut kata tersebut disebut non-referensial. Yang ketiga ada makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif sendiri biasa disebut dengan makna langsung atau makna lugas yang bersifat objektif. Sedangkan makna konotatif adalah makna tersembunyi atau makna kiasan yang dimaksudkan untuk menjadi jelas dan menarik. Contohnya si jago merah. Nah, yang keempat ada makna kata dan makna istilah. Kemudian yang keempat ada makna kata dan istilah. Kata bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang bebas, sedangkan istilah adalah kata atau kelompok kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Kemudian ini namanya makna konseptual dan makna asosiatif. Yang dimaksud dengan makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun itu. Kata kuda memiliki makna konseptual sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai. Sedangkan makna asosiatif adalah makna yang memiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci dan kesucian. Kemudian terdapat idiomatikal dan juga peribahasa. Idiom atau yang disebut juga dengan ungkapan adalah gabungan kata yang membentuk arti baru di mana tidak berhubungan dengan kata pembentuk asalnya. Kemudian sedangkan peribahasa adalah suatu kiasan bahasa yang berupa kalimat atau kelompok kata yang bersifat padat, ringkas dan berisi tentang norma, nilai, nasihat, perbandingan, perumpamaan, prinsip dan aturan-aturan tingkah laku. Kemudian yang terakhir namanya makna kias. Makna kias adalah makna yang tidak sesuai dengan arti sebenarnya. Nah, jadi makna tersebut adalah merujuk pada arti yang tidak sebenarnya. Contohnya seperti putri malam yang berarti bulan, sedangkan raja siang yang berarti matahari. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.